Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Adik mahasiswa semuanya, marilah kita pertama-tama senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan kita masih diberikan keimanan. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Baik adik-adik mahasiswa semuanya, nah semoga adik-adik mahasiswa di sana sehat selalu, kemudian dan tetap semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai dua aliran penting di dalam filsafat pendidikan matematika, yaitu filsafat matematika pada khususnya. Nah, dua aliran ini, yang pertama aliran adalah logisisme, yang kedua adalah formalisme, di mana aliran logisisme ini menganggap bahwasannya matematika itu merupakan hasil dari pemikiran logika. Kemudian, kalau aliran formalisme, nah ini menganggap matematika itu hanya sebatas permainan saja yang ditulis di atas kertas dengan menggunakan tanda atau simbol dan menggunakan aturan tertentu. Nah, kan tetapi kedua pemahaman dari aliran ini itu masih mengalami kegagalan, di mana kegagalan logisisme itu menunjukkan bahwasannya tidak bisa membuktikan kalau matematika itu bagaimana dilahirkan dari suatu logika. Sedangkan kegagalan dari formalisme ini adalah tidak semua kebenaran matematika atau pernyataan matematika bisa ditulis dalam bentuk formal, yaitu yang berupa terma formal. Nah, tetapi tidak berhenti dari sini, para aliran absolutis ini mencoba mendirikan aliran baru, yaitu berupa aliran konstruktivisme. Nah, seperti apa aliran konstruktivisme ini? Mari kita bahas pada pertemuan ini. Saya akan share screen dulu. Nah, ada dari mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, mari kita akan belajar mengenai kelompok aliran absolutis, yaitu pada kelompok aliran konstruktivisme. Ini yaitu aliran ketiga, konstruktivisme. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah memahami munculnya paham konstruktivis atau konstruktivisme. Kemudian yang kedua adalah memahami pandangan aliran konstruktivisme seperti apa, dan klaim-klaim yang dilakukan oleh aliran konstruktivisme terhadap pengetahuan matematika juga seperti apa. Dan kita juga memahami tujuan mereka melakukan klaim itu, dan kita juga harus memahami kegagalan klaim aliran konstruktivisme. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah memahami upaya untuk mengatasi kegagalan konstruktivisme, kegagalan klaimnya terhadap pengetahuan matematika. Nah, menginjak pembelajaran yang pertama adalah kata konstruktivisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu to construct, yang berarti membangun atau menyusun. Nah, ada dari mahasiswa tentu bisa melihat istilah ini dalam kamus bahasa Inggris. Jadi artinya to construct berasal dari kata to construct dan berarti adalah membangun atau menyusun. Nah, para ahli filsafat yang mendukung aliran konstruktivisme ini antara lain Kant dan Kronecker tahun 1960. Ini disebut mereka itu sebagai intuitionis. Nah, jadi nanti bagaimana sih kaitannya konstruktivisme dengan intuitionis kita akan bahas. Kemudian L.E.J. Brouwer
ini juga seorang intuitionis. Ini juga mendukung aliran konstruktivisme, Haitink, Bishop, dan Damu. Nah, ini adalah para pakar di bidang ahli filsafat yang mendukung adanya konstruktivisme, yaitu aliran konstruktivisme dalam membangun pemahaman absolut terhadap kebenaran matematika. Nah, yang kedua, seperti apa sih Pak pemikiran dari paham konstruktivisme ini terhadap pengetahuan matematika? Nah, konstruktivisme ini memiliki pemahaman yaitu merekonstruksi pengetahuan matematika. Jadi kan sudah gagal nih dari formalisme, kemudian kegagalan dari logisisme. Mereka mencoba untuk mengkonstruksi kembali pengetahuan matematikanya itu dan mereformasi praktek matematika dalam rangka menjaga dari kehilangan makna dan dari kontradiksi. Begitu. Untuk tujuan ini, konstruktivis menolak argumen non-konstruktif seperti kantor bahwa bilangan real tak terhitung. Nah, jadi konstruktivisme ini adalah merekonstruksi pengetahuan matematika dan mereformasi praktek matematika dalam rangka untuk menjaga dari kehilangan makna dan dari kontradiksi. Untuk tujuan ini, konstruktivis menolak argumen non-konstruktif. Jadi ketika tidak konstruktif itu ditolak oleh paham konstruktivisme. Nah, dari pemahaman itu tadi dapat kita simpulkan bahwa mereka yaitu bertujuan untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika dan mereformasi prakteknya agar untuk menjaga dari kehilangan makna dan dari kontradiksi. Nah, selama ini kan pemahaman dari kebenaran matematika itu dianggap sebagai absolut, mutlak. Nah, karena mutlak ini maka muncullah kontradiksi dan kontroversi. Dari kontradiksi dan kontroversi tadi, maka para aliran absolut ini mencoba untuk mendirikan mendirikan aliran-aliran pemahaman di sekolah-sekolah yang berupa formalisme, kemudian ada logisisme, dan yang ketiga ini adalah konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini bertujuan untuk menjaga dari kehilangan makna dan kontradiksi tadi. Nah, bagaimana pengetahuan matematika yang dianggap mutlak tadi itu maknanya itu ada. Makna itu berarti kita berbicara makna di dalam pengetahuan itu berarti pengetahuan itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan menjaga dari kontradiksi atau kontroversi yang sudah ada. Nah, untuk tujuan ini maka pemahaman aliran konstruktivis ini akan menolak argumen-argumen yang tidak konstruktif. Artinya argumen-argumen itu yang tidak ada di dalam kehidupan. Itu ditolak oleh paham konstruktivisme. Nah, oleh karena itu pemahaman konstruktivisme ini kan biasanya digunakan oleh pendidikan matematika. Ya, benar, karena memang konstruktivisme ini yaitu merekonstruksi pengetahuan dan mereformasi praktek. Nah, jadi pengetahuannya itu sudah tidak hanya didasarkan pada logika, pada aturan, gitu, tetapi pengetahuan matematika ini adalah agar bermakna, dikaitkan dengan kehidupan. Nah, oleh sebab itu klaim dari aliran konstruktivisme ini yaitu ada dua, kebenaran matematika dan kebenaran objek matematika harus dibentuk dengan metode konstruktif. Nah, jadi kebenaran matematika dan keberadaan objek matematika yang sebelumnya itu mereka cukup menunjukkan atau membuktikan melalui bukti yang berupa penalaran deduktif. Nah, beda dengan klaim konstruktivisme, kebenaran matematika dan keberadaan objek matematika itu harus dibentuk melalui metode konstruktif. Yaitu konstruksi pengetahuan harus ditetapkan melalui pembuktian konstruktif berdasarkan logika konstruktivis terbatas. Nah, jadi ada konstruk dari suatu kebenaran matematika. Tidak hanya langsung diterima, kemudian dibuktikan. Tetapi, bagaimana membangun kebenaran itu? Nah, itu jadi dikonstruk dulu pengetahuan matematikanya,
objek matematikanya itu membentuk seperti apa metode konstruksinya, setelah itu diperoleh baru dibuktikan. Nah, jadi ada konstruktivisme. Oke. Nah, apa sih tujuan dari klaim aliran konstruktivisme terhadap pengetahuan matematika? Matematika klasik mungkin tidak aman. Untuk itu perlu dibangun kembali dengan mengkonstruksi metode dan penalaran. Nah, maksudnya tidak aman di sini adalah matematika klasik itu mungkin sulit untuk diterima gitu, atau kebenarannya itu berasal dari mana itu tidak tahu, itu yang disebut dengan tidak aman, atau sistem yang membangunnya juga tidak konsisten. Nah, sehingga perlu dibangun kembali mengenai mengonstruksi metode dan penalarannya. Seperti apa konstruksi metodenya, seperti apa konstruksi penalaran itu perlu dibangun. Oleh karena itu, kebenaran matematika dan kebenaran objek matematika harus dibentuk dengan metode konstruksi. Nah, tujuan konstruksi matematika adalah untuk mendirikan kebenaran atau kebenaran objek, keberadaan suatu objek. Matematika sebagai lawan untuk metode yang bergantung pada pembuktian dengan kontradiksi. Nah, jadi tujuan konstruksi sendiri dari pengetahuan matematika adalah mendirikan kebenaran. Jadi kebenaran yang tadinya itu tergoyahkan didirikan kembali. Yang bagaimana Pak cara mendirikannya kembali itu melalui konstruksi pada metode dan penalarannya, sehingga memperoleh suatu pengetahuan baru dan memperolehlah objek matematika. Oke, itu tujuannya. Jadi tujuan utamanya itu mendirikan kebenaran dan keberadaan objek matematika dengan mengkonstruksi metode dan penalaran. Nah, karena tujuannya adalah mengkonstruksi kembali, kemudian dari suatu kebenaran matematika yang dikonstruksi adalah metode dan penalarannya, sehingga diperoleh pengetahuan matematika dan objek matematika itu. Nah, salah satu aliran filsafat konstruktivis yang paling banyak dibahas di matematika atau penuh dirumuskan dari matematika adalah intuisionisme yang didirikan oleh Brouwer tahun 1913, kemudian dikembangkan oleh M. Dummett tahun 1973 dan 1977. Nah, seperti apa aliran intuisionisme ini? Aliran intuisionisme ini adalah dasar matematika terletak pada intuisi matematikawan individu. Nah, sehingga membuat matematika menjadi aktivitas subjektif intrinsi. Nah, jadi intuisionisme ini adalah paham bahwasannya setiap para matematikawan atau setiap individu atau setiap masing-masing dari matematikawan ini memiliki intuisi. Nah, intuisi mereka itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat matematika, sehingga membuat matematika menjadi aktivitas subjektif. Nah, apa sih subjektif itu, Pak? Subjektif intrinsik itu adalah yaitu aktivitas yang didasarkan pada pemikiran masing-masing individu. Nah, kalau aktivitas objektif berarti suatu aktivitas yang didasarkan pada kesepakatan. Nah, ini tidak. Jadi intuisionisme ini berdasar matematika yang terletak pada intuisi matematikawan individu. Nah, contohnya memang banyak. Ada misalkan kita mengenal di geometri Euclid, kemudian ada Fibonacci. Nah, itu juga didasarkan pemikiran mereka sendiri. Itulah aliran salah satu aliran konstruktivis yang berupa intuisionisme. Nah, apa klaim dari paham intuisi ini? Nah, paham pemikiran. Ada dua klaim dari paham intuisi ini, yaitu intuisionisme yang dikemukakan oleh Dummett, yaitu tesis Dummett positif dan tesis Dummett negatif. Nah, tesis itu apa sih, Pak? Tesis itu berupa pengetahuan yang dianggap pengetahuan itu benar, maka itu namanya adalah tesis. Nah, kemudian ketika tesis tadi nanti akan disalahkan, nah maka ada pernyataan yang menyalahkan tesis ini disebut sebagai antitesis. Nah, dari pernyataan yang menyalahkan sebagai antitesis ini nanti akan muncul tesis baru. Nah, begitu seterusnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah,
Ada dua klaim yang dikemukakan oleh para intuisionisme ini, terutama oleh Dahmer, yaitu tesis Dahmer positif tentang efek, bahwa cara intuitionistik dari konstruksi gagasan matematis dan operasi logika adalah satu koheren dan sah, bahwa matematika intuitionistik membentuk tubuh pemahaman dari teori. Nah, jadi teori Dahmer positif ini mengatakan bahwasannya efek dari intuitionistik ini yang berupa gagasan matematis dan operasi logika itu koheren dan sah. Bahwa memang matematika itu diperoleh dengan cara intuisi. Intuisinya dari para matematikawan. Ya, yang membentuk tubuh pemahaman dari suatu teori. Ya, benar. Jadi kita sekarang, selama ini, sejauh ini kan kita melihat teori-teori itu dari seseorang saja. Nah, sehingga itu namanya disebut sebagai koheren dan sah. Kemudian tesis Dahmer negatif, yaitu efek bahwa cara klasik konstruksi gagasan matematis dan operasi logis yang koheren dan tidak sah, bahwa matematika klasik sementara dalam bentuk terdistorsi. Nah, terdistorsi. Nah, jadi teori Dahmer dari yang negatif ini menyampaikan bahwa cara klasik konstruksi gagasan matematis, yaitu berarti kalau kita berbicara tentang cara klasik, nah cara zaman dulu lah, atau tidak modern gitu. Nah, cara klasik untuk mengkonstruksi gagasan matematis dan operasi logis ini yang koheren tapi tidak sah, artinya tidak valid. Itu negatifnya. Tesis dari Dahmer yang negatif. Nah, bahwa matematika sementara dalam bentuk terdistorsi, karena dianggap terdistorsi itu bisa data itu lebih dari satu, begitu, data itu tidak valid, itu namanya terdistorsi. Jadi dianggap klaim dari matematikawan zaman dulu itu tidak sah, tidak valid. Nah, mereka menganggap yang valid itu apa? Konstruksi gagasan matematis, yaitu satu koheren dan sah dari matematikawan realistik. Nah, tujuan dari klaim ini adalah bukti klasik dari suatu eksistensi, hanya mungkin menunjukkan perlunya logis dari eksistensi. Oleh karena itu, bukti konstruksi dari suatu eksistensi menunjukkan bagaimana membangun objek matematika eksistensi ditegaskan. Nah, jadi zaman dulu itu bukti klasik, bukti untuk membuktikan pengetahuan matematika dari suatu keberadaan teorema atau dari suatu keberadaan proposisi matematika hanya cukup menunjukkan perlunya logisnya, ya kan? Jadi pada saat kita menunjukkan misalnya jika n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat juga merupakan bilangan ganjil. Nah, bukti klasik itu dari suatu keberadaan itu hanya menunjukkan bagaimana logis, bagaimana logika kita dalam membuktikan kebenaran itu tadi. Oleh karena itu, bukti konstruksi dari suatu ekstensi menunjukkan bagaimana membangun objek matematika yang ekstensi dedukasi. Nah, jadi bukti konstruksi dari suatu ekstensi itu menunjukkan bagaimana membangun objeknya itu yang eksistensinya itu, keberadaannya itu memang ada atau ditegaskan. Dengan demikian, tujuan bukti konstruksi matematika menurut klaim intuitionisme ini adalah untuk menunjukkan keberadaan objek matematika dalam dunia. Nah, kan intuisi itu didasarkan pada pemikiran tidak analisis, artinya pada pemikiran tiba-tiba misalnya kita ingin minum, maka minum. Kemudian nulis. Jadi insting, ya insting. Intuisi itu adalah insting. Oke. Nah, jadi tujuan dari klaim yang dilakukan oleh para intuisionisme ini adalah bahwasanya keberadaan objek matematika itu dalam dunia nyata itu ada. Ya, karena kita kan instingnya itu keluar dari ketika kita mengamati, ketika kita komunikasi dan lain sebagainya, maka tiba-tiba muncul ide, oh ini insting saya. Nah, itu daripada klaim mereka.
Nah, akan tetapi intuisionisme ini memiliki kegagalan juga di dalam mendukung teori absolutis, yaitu pada klaim kedua. Tesis Damut negatif tidak koheren dengan matematika dan tidak valid. Nah, ternyata tesis Damut negatif itu yang menyatakan kan bertentangan, yang menyatakan bahwasannya matematika klasik itu dianggap tidak sah. Nah, padahal kita tahu bahwasanya matematika yang dikemukakan kayak Euclid, kemudian para penemu aljabar, nah itu kan sudah dianggap sah dan kita pakai. Jadi dari dametnya yang mengatakan matematika klasik sah itu ternyata bertentangan dengan matematika zaman dulu, sehingga terbentur pada klaim kedua dengan matematika yang masih kita gunakan, tidak koheren dengan matematika klasik dan tidak valid, tidak nyambung koheren. Kemudian beberapa hasil tidak konsisten dengan matematika klasik. Jadi intuisionisme ini juga sangat bertentangan dengan matematika klasik. Hanya berdasarkan pada intuisi saja, itu tidak boleh. Misalnya kekontinennya bilangan real sebagaimana didefinisikan oleh intuitionis adalah dapat dihitung. Yang kontradiksi dengan matematika, kalau kontinu itu adalah tidak dapat dihitung. Nah, siapa yang akan menghitung bilangan real? Jangankan bilangan real 0 dari 0 sampai 1. Nah, itu tak terhitung, tidak dapat dihitung. Nah, itu intuisionisme itu mengatakan itu bisa dihitung. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan matematika klasik. Untuk itu, paham intuisionisme ini mengalami kegagalan karena bertentangan dengan matematika klasik dan tidak valid. Nah, oke, dari apa yang sudah kita bahas tadi ada di mahasiswa dari perspektif epistemologi, baik tesis positif maupun tesis negatif dari intuisionisme ini adalah cacat. Kenapa cacat kedua-duanya? Yaitu klaim para intuisi untuk memberikan landasan tertentu dari kebenaran matematis dengan menurunkan dari intuitif aksioma tertentu menggunakan metode yang aman secara intuitif. Klaim para intuisi untuk memberikan landasan tertentu dari kebenaran matematis dengan menurunkan dari intuisi aksioma tertentu. Jadi hanya berbasis pada intuisi. Nah, itu tidak boleh. Sedangkan matematika adalah harus melakukan secara analisis. Nah, sehingga kalau hanya didasarkan pada intuisi masing-masing individu, nah ini berakibat pada kegagalan atau klaim para intuisi untuk berikan landasan tertentu itu bisa jadi berbeda. Seperti yang kedua ini, pandangan ini secara eksklusif berbasis pada keyakinan subjektif. Nah, itulah yang menyebabkan bahwasannya aliran intuisionisme ini terutama pada klaimnya gagal. Karena apa? Karena pandangan ini hanya berbasis pada keyakinan subjektif. Nah, misalnya mahasiswa A, keyakinannya A, mahasiswa B keyakinan hanya berbasis pada keyakinan sendiri. Nah, sedangkan kebenaran mutlak tidak dapat didasarkan pada keyakinan subjektif saja. Nah, jadi kalau kita menilai suatu kebenaran tidak boleh didasarkan pada diri kita sendiri, tapi keyakinan kebenaran itu harus bersifat objektif. Yaitu semua sudah menganggap benar, maka itu kita terima secara kebenaran. Nah, juga tidak ada jaminan bahwa intuisi dari intuisionis ini yang berbeda memiliki kebenaran dasar yang bertepatan. Nah, apa yang menjamin antara intuisionis 1 dengan intuisionis 2? Kalau bahwa intuisi mereka itu berbeda, tetapi memiliki kebenaran yang tepat atau sama. Kan tidak ada jaminan. Karena sama-sama merupakan memiliki pengetahuan yang berbeda dan latar belakang. Nah, itulah kegagalan dari intuisionisme ini. Yaitu pandangan ini hanya berbasis pada keyakinan subjektif. Sedangkan kebenaran mutlak itu tidak dapat didasarkan pada keyakinan subjektif saja. Nah, selain itu juga tidak ada jaminan bahwa intuisi dari para intuisionis ini yang berbeda memiliki kebenaran yang sama. Itu tidak ada jaminan.
Itulah kegagalan. Sehingga tesis positif dari intuisionisme ini tidak memberikan dasar tertentu, bahkan untuk bagian dari pengetahuan matematika. Jadi tidak memberikan dasar. Kritik secara luas menjadi bentuk lain dari aliran konstruktivis yang juga mengklaim kebenaran dasar matematika konstruktif atas dasar kejelasan asumsi sebagai landasan konstruktivis. Nah, jadi tidak memberikan dasar tertentu, tidak bisa memberikan dasar tesis dari intuisionisme. Oke. Kemudian tesis negatif dari aliran intuisi menyebabkan penolakan dasar pengetahuan matematika dan bahwa itu tidak dapat dimengerti, tapi matematika klasik dapat dipahami. Artinya kan tadi di tesis dasar itu menganggap matematika klasik itu tidak sah, gitu. Nah, kenapa? Karena tidak dapat dimengerti. Tetapi bagaimana kalau matematika klasik itu bisa dimengerti? Nah, kan tentu ini saling kontradiksi, bertentangan. Sehingga tesis negatif dari aliran intuisi ini banyak ditolak oleh para matematikawan karena bertentangan dengan matematika klasik yang bisa dipahami. Jadi, konstruktivisme secara umum yang berupa aliran intuisionisme ini punya kesalahan, yaitu menolak terhadap pengetahuan matematika klasik yang itu sudah dianggap valid. Nah, oke. Akibat dari penolakan ini, maka aliran konstruktivisme ini juga gagal di dalam mendukung pemahaman absolutis. Nah, baik adik-adik mahasiswa semuanya. Nah, tadi kita sudah belajar yaitu bagaimana aliran konstruktivisme terhadap pengetahuan matematika ini. Nah, hal-hal yang sudah kita pelajari tadi antara lain memahami munculnya konstruktivisme. Nah, kata konstruktivis berasal dari bahasa Inggris, yaitu to construct yang berarti membangun dan menyusun. Jadi membangun dan menyusun. Sehingga dari istilah ini, maka para ahli filsafat yang bergerak di bidang konstruktivisme ini memiliki pemikiran bahwasannya ingin merekonstruksi pengetahuan matematika dan mereformasi praktek matematika. Yaitu dengan tujuan apa? Untuk menjaga dari kehilangan makna dan dari kontradiksi. Nah, sehingga klaim dari para konstruktivis ini yaitu kebenaran matematika dan kebenaran objek matematika harus dibentuk dengan metode konstruktif. Kemudian yang kedua adalah konstruktivis pengetahuan harus ditetapkan melalui pembuktian konstruktif berdasarkan logika dan konstruktif terbatas. Jadi memperoleh suatu pengetahuan matematika itu harus kebenaran dan keberadaannya itu dibentuk melalui metode konstruktif dulu. Jadi ada metodenya memperoleh kebenaran atau keberadaan objek. Setelah itu kebenaran atau keberadaan objek matematika itu harus dibuktikan lagi secara apa? Secara konstruktif. Itu berdasarkan pada logika konstruktivis. Nah, oleh karena itu tujuan dari klaim ini adalah untuk mendirikan kebenaran atau keberadaan objek matematika. Jadi kebenaran dan keberadaan objek matematika itu akan didirikan kembali. Melalui apa? Melalui metode konstruksi. Yaitu kebenaran dan keberadaan itu dikonstruksi dari metodenya, kemudian dikonstruksi dari pembuktiannya. Oke. Nah, salah satu aliran yang memiliki paham konstruktivis ini adalah intuisionisme, di mana aliran intuisionisme ini memahami bahwa dasar matematika terletak pada intuisi matematikawan individu. Jadi hanya mengatakan kalau dasar matematika terletak pada masing-masing intuisi terletak pada masing-masing intuisi matematikawan, sehingga membuat matematika menjadi aktivitas subjektif secara intrinsik. Nah, klaim intuisionisme ini yaitu dikemukakan oleh tesis Damet yang berupa tesis Damet positif dan tesis Damet negatif. Nah, tesis Damet positif ini yaitu memiliki efek bahwa konstruksi gagasan matematis dan operasi logika itu koheren dan sah. Dan
sah dari para matematikawan intuisionistik itu tadi. Kemudian tesis dampak negatif ini yaitu menolak matematika klasik yang dianggap itu terdistorsi. Terdistorsi itu kekurangan data atau kelebihan data. Nah, artinya terdistorsi yang mungkin tidak tepat begitu. Itu dianggap tesis negatifnya. Damet. Nah, tujuan klaim ini apa? Yaitu untuk menunjukkan dalam dunia. Oke. Nah, akan tetapi klaim yang dilakukan intuisionisme ini mengalami kegagalan. Kegagalannya terbentur pada klaim yang kedua, yang mengatakan bahwasannya tidak menerima matematika klasik. Nah, berarti tesis yang kedua ini adalah tidak koheren atau kontradiksi dengan matematika klasik. Itu sehingga berani menentang, sehingga tidak diterima, sehingga gagal. Beberapa hasil tidak konsisten dengan matematika klasik. Itu contoh, kalau kekontinuan bilangan real itu sebagaimana didefinisikan oleh intuisionis adalah dapat dihitung. Tetapi kalau matematika klasik, kekontinuan itu tidak bisa dihitung. Nah, ini kan sudah bertentangan. Itu yang menyebabkan klaim intuisionisme ini. Nah, secara umum bahwasannya kegagalan aliran konstruktivisme ini yaitu penolakan terhadap pengetahuan matematika yang sudah ada. Jadi mereka menolak pengetahuan matematika klasik yang hanya didasarkan pada penalaran, yaitu logika. Mereka ingin mengkonstruksi suatu pengetahuan matematika itu berdasarkan dari mana? Dari dunia nyata, kemudian dibuktikan. Nah, jadi mereka menolak yang pertama. Nah, itulah kegagalan dari konstruktivisme. Ini. Oke. Demikian pemaparan materi pada kesempatan ini ya dari mahasiswa. Semoga materi hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.